Halo Bogorian, balik lagi di Bogorian Talks bersama saya Farhan, tempat di mana kita ngobrolin cerita-cerita dari kota hujan. Bukan soal apa yang terlihat, tapi juga perjuangan proses di balik ceritanya. Di sini kita bakal kupas tuntas perihal pelaku UMKM, usaha dan juga komunitas yang punya peran besar untuk kota Bogor. Karena buat kita Bogor bukan soal kota, tapi cerita. Karena hari ini kita kedatangan narasumber yang menurutku bisa kita kupas tuntas ngobrol lebih lama lagi. Langsung aja, Bogorian Talks, Rangga dari Empire Basketball. Hey. Nah, bro. Duduk. Makasih. Waduh, Bogorian gila. Talks Ini ya. apa nih? Bogor Empire. Bogor Empire. Gimana? Cerita dong sedikit soal apa sih Bogor Empire tuh gitu loh. Kenapa sih basket? Langsung nih. Langsung. Gas Gak ya. pakai babi bu langsung. Ya awalnya sih karena emang sampai sekarang nih masih suka main basket. Oke. Nah, jadi terus sama teman-teman sering nongkrong, ngumpul. Terus kita tuh ya biasa kan berawal dari beres basket, ngopi. Iya. Ini kita mau sampai kapan? Cuman main doang. Gitu. Oke. Nah, terus ada satu hal yang suka kita lihat. Kita tuh kangen, pengen ngeliat atlet-atlet kota Bogor tuh dilirik. Ini awal dari situ nih. Wah, itu mulia banget tujuan Dilirik itu. ke depan nih. Mungkin bisa main di provinsi, Iya, bahkan main di nasional. Terus pernah kan tahun lalu kita bangga juga tuh ada satu pemain DBL kita ngewakilin ke Amerika kan. Oh iya, ada. Dari situ ke gong, terus kita bismillah, kita sepakat kenapa sih nggak kita bikin klub aja yuk. Gitu Oh, tuh. itu awalnya tuh. Sesimpel itu. Pondasi dasarnya kenapa kita nggak buat nih? Sesimpel obrolan kopi. Iya. Nah, akhirnya kita ngobrol, terus berarti kan mapping nih, yang ngelatih siapa? Oke. Lapangannya di mana? Betul. Dan lain-lain. Tapi kalau kita berpikir terlalu harus perfect, nggak akan jadi-jadi. Betul. Jadi learning by doing aja ya, jalan aja dulu. Mulai aja dulu. Mulai dulu dari yang kecil. Jadi akhirnya sekitar setahunan lebih yang lalu kita mulai tapi belum pakai nama Bogor Empire. Oke. Kita yang penting ngumpul dulu. Alhamdulillah ada yang latihan. Oke. 3. Oh, 3 orang. Udah. 3. Tuh, berawal dari 3 tuh, guys. 3 orang. Ya kan? Bayar lapangannya full. Yang ngelatihnya 1. Oke. Pesertanya 3. Ya, tapi kan itu prosesnya ya, proses Iya. awal ya sampai bisa ke sini. Tapi kan di situ cobaannya ya. Once kita ngerasain bleeding, sometimes kita kalau misalnya sama teman-teman itu titik nyerah sebenarnya ada kan biasanya. Ada pasti. Cuman balik lagi karena kita di belakang Bogor Empire nih. Inget niat kita, inget ke depannya. Kalau kita nanti juara dan lain-lain, achieve prestasi itu bonus. Tapi niat kitanya apa nih gitu. Betul. Lebih ke karena emang suka banget sama basket, terus pengen majuin kota basket kota Bogor. Itu aja sih sebenarnya awalnya. Baru gas. Sekarang alhamdulillah udah kurang lebih 80. 80. Tepuk tangan dulu dong apresiasinya nih. 80 dan pasti akan tetap growing lagi nih gitu loh. Pastinya. Terus akhirnya stepping nih, kita officially waktu itu yuk kita register klub kita ini ke Perbasi Kota Bogor. Oke. Lahirlah Bogor Empire 25/05/25. Oh, bagus. Itu tanggal pernikahan harusnya tuh. Ya, tanggal pernikahan tuh 25 ya enggak. Jadi 05/2025. Bagus. Jadi kita bikin sesuatu itu harus ya. kawin. Jadi Bogor Empire juga kita bikin Bogor Empire itu kawin dengan Bogor Empire. Waduh, kawin ya. Akadnya 25/05/25. Luar biasa. Jadi minggu lalu baru setahun. Alhamdulillah. Selamat ya. 1 tahun guys. 1 tahun Bogor Empire. Nah, kenapa sih namanya Empire gitu? Para player gitu ya. Singkatannya apa gitu? Soalnya ya pure sih sebenarnya. Nama kan Rangga nih ceritanya. Terus kita dari Jawa Barat. Sunda ya. Sunda Empire. Oh, jadi ternyata lu di balik Sunda Empire tuh lu aslinya ya. Makanya kadang-kadang teman-teman tuh galuh ya suka manggil Lord. Oh benar. Jadi gue manggil lu Lord Rangga aja nih ya. Jadi Lord Rangga ini cikal bakalnya dari
Itu guys. Apa kabar Lord? Terus filosofi lebih jauhnya ya bolehlah cerita sedikit. Ya. Orang tua ini ceritanya turunan Panjalu. Oke. Dulu. Ini belum banyak yang tahu nih. Ini gue kupas. nih. Oke, mantap nih. Coba di Bogorian Talks nih ngebahas Iya. mengenai filosofinya nih. Nah, Cenah kan cikal bakal kerajaan Pajajaran sebelumnya dari Galuh. Ciamis. Oke. Nah, Prabu Siliwangi kan punya hewan kesayangan Pasti. tuh. Harimau putih dan kuning. Oke, Kita jadi ngambil ini. mengakomodasinya. Keren filosofinya. Oke. Kalau megang kujang kan terlalu berat ya. Iya, Megang bola aja. keren filosofinya. keren. Bogor Empire jadinya. Terus kenapa kita bubuhkan nama Bogor supaya ya secara penamaan kita mewakili Bogornya. Oke. So kita nggak pernah tahu ya, next time teman-teman doain siapa tahu ada Bandung Empire. Wah, itu kita aminin tuh. We never know. Kita harus aminin tuh. Amin ya Allah. Istilahnya ada Depok Empire, Bandung Empire, minimal di daerah Jawa Barat dan suburban sekitarnya gitu ya. Yang kontak udah 2 kota sih. Oh keren. Gimana kalau gua mau ya apa ya dibilangnya ya? Franchise kali ya? Sport Apa? franchise gitu Iya, ya. iya, sport Adopsi ke situ. Bagus tuh Bandung jadi. sama yang udah ngontak tuh Bali. Oh keren. Filosofinya dapat. Karena kan ya teman-teman juga banyak ada yang di Bandung, ada yang di Bali. Tapi belum diiyahin karena Oke. bingung, takut nggak bisa ngejalanin. Tapi ke depan sih harus bisa. Berarti selain dasarnya karena tujuannya mulianya gitu ya, pengen mengakomodir calon atlet dan juga menciptakan bibit-bibit atlet gitu ya. Ada bonusnya sport tourism ya kan? Sport tourism. Kalau jadi buka Bali Empire berarti kan sport tourism, mau nggak mau akhirnya lu akan back and forth bolak-balik dong. Gokil sih. Iya kan? Iya. Amin, amin. Kita aminin ya guys. Pokoknya yang baik itu harus diaminin ya kan? Amin. Seru banget. Gitu. Seru banget. Jadi menarik nih ya, obrolan mulai panas nih, kayaknya mulai panas nih. Ih, ya kan? benar-benar nggak nyangka awalnya kita kan pasti yang siapa sih pesertanya gitu ya, membernya pasti kan anak-anak kawan ya, anak-anak Iya, teman iya, berawal lama-lama jadi banyak sampai 80 ini. Terus kita coba ikutin kejuaraan. Gak nyangka dong setahun ini alhamdulillah udah 6 piala. Wah, itu di kelompok umur atau gimana? Kelompok umurnya memang 14 ke atas nih. Oke. Yang kau kecilnya kita beberapa kali masih kalah. Oh, nggak apa-apa. Tapi yang 14 ke Iya. atasnya alhamdulillah sudah juara. Kita pegang juara 1, juara 2, udah ada 6 piala. Terus pemain-pemain kita juga ada yang masuk kemarin sempat ikut seleknas. Oke. Terus ada yang ke Popda Banten. Oh, keren. Nah, sekarang nih yang terakhir kami sedang support juga Perbasi Kota Bogor untuk maju di Porprov Kota Bogor bulan November. Oke. November ini ada Porprov. Jadi ada Porprov di Bandung ya. Kalau nggak salah nanti kota yang dipilihnya tuh Depok. Oke. Nah, Porprov Kota Bogor, Kota Bogor berarti ya. Iya. Memang timnya kita beberapa pemain terbaik dari beberapa klub kita ambil. Insya Allah Bogor Empire yang support di belakang. Oh, keren. Berarti memang udah disiapkan ke arah sana ya. Ke arah Dan sana. bonusnya adalah bahwa pemain-pemain bintang yang kita bisa bilang bintangnya lah ya yang menonjol udah dilirik nih ya. Iya. Udah dilirik ya Iya. sama teman-teman gitu ya. Jadi ya menurut gue oke sih, oke banget sih itu. Harus oke nih. Ya kan? Nah, teman-teman mungkin pengen tahu kira-kira ada apa aja sih di sana gitu loh yang menjadi sebuah trigger untuk saya daftarin anak saya atau saya daftarin keponakan saya ke sana. Itu ada kelompok umur nggak, ada kelas-kelasnya. Terus sekarang dari berawal cuma punya 1 coach, sekarang udah berapa coach nih yang ada nih? Oke. Ya. Ya, kalau dari kategori usia di Bogor Empire hampir sama sih sama teman-teman klub yang lain. Iya. Kita ada di usia dari 6 sampai Iya, iya, 18. Memang pengennya juga untuk kedepannya kita pengen punya KU Elite. Elite Elite itu itu apa ya? usia 19 sampai 23. Berarti lebih Berarti itu kompetisinya beda tuh. Semi pro Kalau lah ya. oke, semi pro. ya, di bawahnya IBL lah kita ikut. Cuman kami belum ke situ. Tapi pengajuan secara register Perbasi udah sampai situ. Oke. Secara pengajuannya. Ya itu. Jadi cobalah sekarang dari usia SD, SMP sampai SMA, berarti ya let's see lah. Nah kan kalau kita lihat ya, saya juga masih main basket sih ya, di kelompok umur 40-45 lah. Itu anemo dari apa ya, dari adik-adik kita gitu ya, kecil-kecil tuh kayaknya udah mulai, wah itu pada jago-jago men. Umur 10, 8 tahun tuh udah pada jago-jago, dribblingnya, pivot apa segala macem. Bahkan udah ada yang bisa jump shoot, 3 point juga udah nyampe, ibaratnya gitu kan. Nah itu
menurut lu dari kacamata lu ya selaku Empire Bogor Empire Basketball ya, itu kira-kira lagi gimana sih arahnya si grafik dari perkembangan pertumbuhan basket itu, apakah lagi naik, apa stabil, apakah gimana gitu? Oh, gue pribadi amazed Iya. banget ya sebagai yang Iya. orang yang suka basket. Dulu kalau mau main basket tuh makanya orang lama tuh pasti bakal kenal satu sama lain karena lapangannya itu aja. Iya. Udah gitu ya skupnya kecil lah. Iya, betul, Kalau betul. kalau sekarang kan klub banyak alhamdulillah, terus lapangannya juga udah mulai. Walaupun pengen banget nih buat teman-teman yang pada punya finansial lebih mau bikin lapangan, tambahin yuk. Yo, Lapangan di Kota ayo Bogor. buat kalian yang punya uang lebih, yang mau invest, nggak ada salahnya dong, ya nggak? Iya iya. Kita bikin satu tempat yang istilahnya bisa Iya. mengakomodir ya. Karena menjanjikan loh. Iya. Kurang lebih saat ini di Perbasi itu 14 sampai 16 klub Kota Bogor Oke, doang. oke, Masih kekurangan lapangan, kadang kita masih nyari. oke. Mau booking hari ini susah, mau booking hari ini penuh. Berarti kan olahraga basket di Kota Bogor meningkat sedrastis itu. Oh, ya jadi dari berarti zaman kita. si Empire ini baru punya home base aja ya, tapi belum punya home court sendiri ya? Wah, pengennya punya sendiri sih. Oke. Oh, kita Amin aminin ya, lagi. kita aminin lagi. Amin lagi. Amin paling gede. Amin, Ya, nggak buat itu. amin sing badak. Amin sing badag. Itu bagus sih. mulia Iya, sih. makanya yang tadi lu bilang kami juga di Empire ya gue sendiri mes anak-anak kecil dulu kita mungkin baru ada yang start main tuh SMP, Iya. SD mungkin kelas 5, kelas Iya, 4. iya. Sekarang ya termasuk anak sendiri dari mulai TK tuh udah mau pegang bola karena emang ngelihat bapaknya sih ya Iya. lama-lama. Tapi karena ada ya dari pemerintah juga kebantu sih karena adanya program jalur prestasi itu. Betul, masuk SMP ya. Sebenarnya iya jadi mancing. Oke. Awalnya kita pikir oh ini bakal ramainya di kelas 5, Iya, 6. iya. Tapi ternyata kompetisinya dari usia 8 dari kelas 1 kelas 2 SD Oke. di mana-mana. Udah nggak cuma di Jawa Barat ya. Nasional kompetisi-kompetisi tuh yang di Sumatera begitu. Oke. Yang di Sulawesi mengadakan kompetisi yang serupa dari KU8. Power sebenarnya ngelihat anak-anak kecil tapi lu bilang bener jago-jago. Iya, Serius. soalnya aku lihat mainnya tuh kayak, wah ini kayaknya gue SMP baru bisa kayak gitu tuh. Iya, bener Iya, banget. Nah itu mereka udah pada jago basket ya. Jago Iya. nyekilnya nggak kayak lu. Dulu kan lu jago nyekil juga. Gitu. Ini nyekilnya lain. Ya kan? Ini nyekil yang mana? Ya dulu kan identik ya basketball player Iya, ibaratnya ya iya. dikelilingi oleh teman-teman yang Player. menarik. Jadi Empire nih emang para player apa gitu? Teman-teman sekolah juga sih intinya Oh. teman-teman lama terus kami juga satu frekuensi Iya, ya udah iya, deh ayo iya. gaskeun itu dia sih kita niatnya niat serius banget jadi saat ini sih kesibukannya kita lagi cari-cari ikutin turnamen aja terus yang paling penting itu kita membina anak-anak ya Oke. dari dia pondasi karena banyak juga orang tua yang menitipkan keren banget parents zaman now ada yang cuma ginian jadi dia izin katanya saya sih nggak perlu anak saya nanti achieve apa yang penting anak saya nggak main HP awalnya dari situ Oh oke. ini anak main Kecanduan HP dulu. gadget ya, Iya, kecanduan gadget. Jadi kita alihkan ke kegiatan yang motorik. benar Ataupun istilahnya ada orang tua, salah satu teman saya gitu kan, udahlah anak gue mau gue daftarin basket aja biar cepet capek terus tidur soalnya anaknya Bisa. hiperaktif ngoprek gitu loh, ada Iya. juga yang gitu ya. ada di kita sekarang anaknya udah umur 11 ya tapi dia mungkin dari sebelumnya udah pernah diikutin Oke. basket di mana-mana dulu berawal katanya suka main HP mulu tapi sekarang karena anaknya jadi suka malah dia yang nagih mami kapan basket lagi Oke. lagi malah jadi jago Jadi malah jadi buat super. orang tua ya nggak, yang pengen anaknya Iya. tidak kecanduan gadget, Iya. ya kan alokasikan sedikit budget lah untuk mendampingi, karena menurut gue tanpa peran pendampingan orang tua juga nggak jadi ya anak itu ya. Iya, Mulai support dari orang tua. nganterin ya ataupun istilahnya mendaftarkan, coba aja dulu trial. Nah trial, ada nggak sih kelas trial di Empire? Misalkan gini, mau coba dulu Kang Rangga nih 1 kali trial deh ibaratnya. Kalau di kami fleksibel ya. Mau trial kapanpun boleh. Misalnya kebetulan Bogor Empire itu kita latihannya hari Sabtu dan Minggu. Oke. Jadi misalnya mau trial Sabtu terus minggunya ada acara dulu. Sabtu depannya minggunya nyambung trial lagi. Mangga kalau cocok
dilanjut, kenapa enggak? Oke. Kalaupun misalnya anak-anak juga akhirnya malah coba sport yang lain, ya nggak apa-apa juga. Yang penting tersalurkan mami papi yang di Oh rumah. tuh mami Yang penting papi nggak begini ya. deh. Mami papi udah gapah banget ya ngomong papi dulu kayaknya mami papiin mulu ya. Mami doang. Oh dulu mami doang ya. Oh, benar-benar ini menarik nih ya. Menarik, Seru banget benar-benar. Nah terus lebih ke situ. berarti karena udah terdaftar di Perbasi berarti secara legalitas udah official ya, Official. udah resmi ya. Official, Bukan betul. ece-ece nih. Ini semua berdasar hukum semua ya. Dasar hukum dan secara legalitas dari awal kami buat Bogor Empire, kami juga sudah berbadan PT sih. Oh Langsung keren. sama teman-teman. Jadi Karena memang ya udahlah kita GoPro aja. gitu ya. bener, karena kita nggak pernah tahu ada achievement apa atau ada kesempatan baik apa di depan. Begitu wadahnya udah ada, tinggal tarik, tinggal Oke. ambil. Kalau udah PT kan bisa berkembang kemana-mana. Terus coach udah berapa banyak coach? Coach saat ini berawal dari 1, alhamdulillah sekarang mau 4. Waduh. Masih 3 yang aktifnya, yang 1 sedang tahap negosiasi. Oke, di nego ini yang kenceng aja. Ini makin banyak muridnya nih, ya kan? Iya, Ada yang gua kenal nggak coachnya? Ada yang gua kenal? yang Siapa coachnya? yang 2 lu pasti kenal banget. Kalau yang 2 lagi memang orang dari luar Bogor. Oh dari luar Bogor. Iya. Oke. Kebetulan coach-coach di Bogor Empire tuh kebanyakan impor. Impor dari mana? Yang Ricky kan kenal mungkin ya sama coach Ricky ya. Oh, Ricky Coach. Brewok ya. Iya. Dia kan bukan orang lokal tuh. Oh. Tionghoa tuh dia impor tuh. Impor ya dari Tionghoa ya. Yang satu laginya ada Coach Belen, dia turunan Argentina. Oh keren. Tapi nggak ada language barrier lah. Maksudnya bahasa Indonesia bisa dia? Nggak ada. Justru kalau ada Coach Belen, parents tuh stay di lapangan, terutama yang cowok-cowoknya. Oh yang cowok-cowoknya. Papi-papinya. Papi-papinya ya. Iya, bukan nemenin anaknya, mau lihat Coach Belen. Oh keren. Jadi kapan latihannya nih saya? Sabtu Minggu ya. Oh, Sabtu Ditunggu Minggu. jam 10. Sabtu Minggu. Berarti home base-nya di itu ya? Latihannya di mana sih? Saat ini latihan kita di full belly. Full belly yang mana? Full belly. Posisi cuma satu ya? OCBD belakang. OCBD ya. Enak tuh mainnya Jam tuh. 10 sampai jam 2. Jadi yang kau kecil dulu, baru kau dewasanya nanti dilanjut sama Coach Ricky. Wah, enak ya. Udah ada tempat seperti itu. Maksudnya mumpuni. Itu juga kalau nggak salah tempat latihannya Ran Simba ya? Tempat latihan Ran Simba, makanya pas kita datang jam 10, kadang-kadang Ran Simba itu latihan jam 8 sampai 10. Nah, anak-anak itu ketemu foto dulu. Wah itu nilai jual tuh. Nilai jual ya. Nilai jual. Jadi kalian bisa foto-foto tuh bareng pemain basket idola kalian tuh. Seru banget, Ya. seru banget. For free loh guys. Ya. For free. Cuma cukup ikut di Bogor Empire aja, nggak perlu pakai AUEO. Bener banget. Kan? Tinggal todong aja, mau foto gitu. Nah terus ke depannya tuh lu apa sih yang mau lo lakuin dengan 80 murid kah? Apa lo cukup puas? Apa kalau mau kembangin lagi? Apa gimana gitu? Ya, setahun ini kita memang di manajemen ada target short term lah kita yuk. Setahun ini kita achieve berapa yuk gitu. Kebetulan banget kita nulis angka tuh pas 80. Oke. Nah, memang kemarin ini 82. 2 anak kita lagi tuh pindah ke Jakarta. Oke. Jadi bisa dibilang resign lah. Ya Resign. mau gimana, kasihan juga masa di Jakarta terus main Betul. Empire. Jadi secara target kita juga bingung, kok pas ya kena. Nah, biasanya kan kalau udah target kena nagih ya. Iya. Nagih. Nah, setahun ke depan kita target pendeknya yuk kita bisa achieve di 100, target bagusnya di 150 anak. Oke. PR-nya lapangan. Oke, ya tuh balik lagi tuh buat investor nih, bohir-bohir Kota Bogor nih. Ya. Ayo dong jangan bikin lapangan padel mulu. Iya, kan? benar. Lapangan basket juga perlu. Ya, Iya, seru. Ngelihat anak-anak kita sendiri berkembang, malah ternyata jadi prestasi gitu kan. Gitu. Nah, lu kan bertemu dengan anak-anak kecil yang notabene ada di kita ibaratnya yang mulai concern dengan dunia basket ya. Kalau zaman kita dulu kan kayaknya kalau nggak bergaya dengan Air Force One, dengan Jordan, celana-celana kayak gitu bener nggak? Nah, gue lihat ada fenomena nih. Kenapa anak-anak basket yang adik-adik sekarang tuh itu kayaknya template dandannya bro? Kayak pakai sepatu sandal Crocs, terus benar banget. celananya yang kotak-kotak tuh ya sarjana ya, sarung jadi celana, benar ya, kotak-kotak tuh, terus Kayak taplak meja ya kalau iya. Apa sih siapa sih itu awalnya tuh
Iya ya, emang pas saat era kita tuh gimana caranya kita Air Jordan ya. Iya, Gimana iya. kita Jordan, paling antara Jordan sama ya waktu itu Shaquille O'Neal ya, Iya, iya, sama iya, Pippen iya. udah aja. Tapi makin ke sini jujur karena kita juga nggak concern banget sama fashion zaman now, tapi begitu melihat ke lapangan, Iya, iya, bener iya. banget. SMP SMA di Bogor Empire kalau datang pakai celana panjang kotak, Crocs sama tas itu loh. Iya, 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 Apa iya. Elite ya, Nike Elite itu sama harus ada gantungan kuncinya. Oh, kicaran Harus, gitu ya. Iya, harus iya, iya, ada iya. dan nggak boleh cuma satu. Nah, awalnya sih kayaknya Sama dari tasnya harus Nike Elite. harus Nike Elite. Wah, itu wajib tuh kayak Nike Elite. Itu sebenarnya dari NBA juga sih, Bro. NBA ya. Dari Jadi NBA. siapa tuh yang awal-awal pakai celana Kalau kotak-kotak? nggak salah si Tatum ya. Oh, Jason Tatum ya, Boston Iya. Celtic. Ya, bukan Ariel Tatum ya. Tatum yang satu lagi nih. Maaf ya, playernya belum hilang nih. Playernya belum hilang, maaf. Ya kan kita juga ada Tatum juga. Oh iya, Tatum ada ya. Tapi beda ya. Ariel Tatum ya. Ariel Tatum. Itu Kayaknya dari situ sih sempat mikir apa sekali-sekali gue pakai celana itu ya buat ngehebohin aja. iya, tapi Karena gini bro, ya gue nggak tahu ya dengan yang lain kan mungkin setiap klub punya treatment berbeda. betul. Kalau kami di Bogor Empire itu selain basket, kalau gue pribadi sepakat sama teman-teman manajemen gimana caranya kita tuh kudu deket Iya. sama anak-anak. Jadi breaking the ice-nya gimana Iya, nih? Gitu. jangan cuman yang memang ya kita salim sama orang tua karena dia lebih tua, dia Iya. ajarin orang tua itu udah biasa. Iya. Ini mah anak-anak kalau datang meluk, Sebahasa ya, jadi udah sedekat itu ya. coach Tete, terus Sedekat itu ya? Sedekat itu, makanya ya harus terjalin terus komunikasi. Makanya tadi gue mikir, apa sekali-kali gue hebohin ya pakai celana kotak. Boleh. Siapa tahu aja. Oh, pasti begini Iya semua. kan? Kalau bikin merchandise, nah ngomongin merchandise nih, udah ada belum merchandise? Merchandise paling baru dari kaos ya. Kaos. Kaos, stiker. Memang nextnya kita tuh pengen merambah ke tas Nike Elite justru. Keren tuh. Dengan bordirannya Bogor Empire. Keren. Bismillah keren, deh. keren. Iya, Gas, karena gas. kan banyak klub gitu di luar sana yang hidup dari merchandise ya. Ya, Akhirnya si logo klubnya sendiri, karena ini logonya ngejual banget sih. brandingnya. Gitu loh, maksud gue kalau misalkan istilah kita brand menjadi sebuah kondisi merchandising yang oke, profesional, ya akhirnya orang mau pada beli gitu loh. Pengen banget. Kaos kaki, topi, tas, Iya. apa ya? Mug kali ya, tumbler, Iya. bisa banget, bro. Semuanya itu. Nah, terus perihal operation ya. Presiden, Lu kan pasti ada operational cost untuk Oh, menjalankan pasti. klub ini ya nggak? menarik nih. Itu apakah cukup dari registration monthly-nya aja? Apakah ternyata ada sponsor yang udah nemplok nih di Bogor Empire, entah sponsor minuman atau sponsor sports brand gitu loh. Apakah ternyata si lapangan juga mensupport dengan memberikan diskon atau ya bolehlah dibocorin nih biar teman-teman yang memulai sebuah usaha, membuat sebuah klub ataupun itu ya mereka juga harus memikirkan sisi komersilnya untuk supaya operation itu berjalan gitu loh. Ya boleh banget. Ya intinya kalau kita ngebangun satu, ya ini bisa dibilang sebenarnya walaupun sport, tourism tadi, tetap aja namanya juga ada sisi usahanya gitu ya. Betul. Harus siap ada momen pahitnya saat tadi operasional lagi up, lagi bengkak misalnya. Terus untuk tunjangan masuknya juga belum nutup, Iya. mau nggak mau tuh bleeding tuh. Oke. Tapi memang dari awal kan pasti kita sepakat dulu secara nilai masuk sekian untuk operasional dan lain-lain. Tapi memang benar tadi Farhan bilang kita tuh harus ya pinter-pinter sponsorship ya. Betul. Walaupun sekarang sponsorship di kami udah ada beberapa yang jalan lebih kebantu banget. Ada yang masukin sponsor, dia cuma bisa backup jersey. Jersey kan lumayan. Oh, jersey lumayan loh. Jersey lumayan kan bukan cuma satu set Iya betul. Ada home, ada away, ada Iya. training jersey, ada dan 12. Iya. Terus officialnya, manajemennya kita kasih kemejanya. Oh itu alhamdulillah banget yang awal itu. Terus jadi dari segi branding. Nah sekarang juga ada salah satu produk minuman yang emang lagi di pitching. Oke. Cuman saat itu dia mau menyanggupi untuk jersey 1 tahun kata dia. Oke. Plus minumannya akan disupport selama kita main. Ini lagi coba pitching ke situ nih. Karena belum jadi belum disebut ya. Oke. Jadi buat teman-teman juga pelaku usaha entah itu UMKM atau boleh yang udah punya brand ya enggak? Ayo dong support si Bogor Empire ini. Boleh. Ayo mau merapat. Nemplok kan boleh, kita lihat kan beberapa klub sepak bola atau basket ya nemplok semua tuh sponsornya enggak? Iya. Ya kedepannya siapa tahu logo perusahaan kalian atau logo kedai kopi kalian atau apapun itu ya enggak
itu bisa tampil di jersinya dan setiap tanding akan jadi highlight. Benar. Jadi hubungilah Bogor Empire nih untuk kerjasama yang menghasilkan. Siap, Iya kan? gaskan. Iya, gaskan lah. Iya. Itu tujuan kita juga mengundang Bogor Empire untuk Wis. bisa nge-boost up si Bogor Empire dan semakin dikenal. Thank you gitu. banget, thank you banget. Nah, untuk biaya registrasi atau Ya. apa, Ya. boleh dong di-spill dong biar pada tahu nih Bogor Boleh, harus buat boleh. daftarin anaknya gitu loh. Ada bulanan tuh iuran kita 350. Terjangkau dong. Sebetulnya kita Iya. kita itu udah pakai harga Bogor ya. Bisa dibilang harga Bogor. Oke. Karena emang kita sudah survei kalau di Jakarta klub basket beda. Beda. Di Bandung pun beda Oke. harganya. Di Bogor survei dan lain-lain pas ini tuh harga Bogor. 350 iuran bulanan, 350-nya jersey. Jersey itu udah langsung Oke, dapat 2 set. oke. Berarti kan 700 plus ada biaya registrasi 200.000 pas awal masuk. Oke. Jadi begitu awal masuk nih Mami Papi 900. Cuman kalau masuknya lewat Om Farhan bolehlah ada diskon Iya, lah. diskon Mantap lah. Masuk dari Bogorian Talks mah ada diskonnya. Pasti. Ya nggak slow aja. Nanti misalnya Om dapat info nonton Bogorian Talks gini-gini episode ini diskon. Iya. Itu mah Pasti. 900.000 tante, itu mah biaya buat eyebrows kamu aja. Ya nggak? Bener banget. Belum ntar suntik putih dan lain-lain lebih mahal. 900.000 mah nothing lah. Tapi ini bener kok, confirm ya. Kalau memang masuknya lewat Bogorian Talks, kita kasih diskon. Nah, itu tepuk tangan dulu nih ya. Sepakat Itu, deal ya. Deal nih, deal ya. Pokoknya kabarin Oke, ya. Beneran. pokoknya nanti kita juga tim dari Bogor Atos akan juga Iya. ngeblas lah biar teman-teman thank you yang banget. Keren istilahnya butuh wadah ya nggak, untuk hobi basket ya gak, Iya. daftar aja di Bogor Empire karena ya saya kenal baik dengan ownernya dengan jajaran coachnya, jadi Gas. kalian pasti akan berada di tangan yang benar gitu. Insya Allah. Bismillah. Ya kan? Bismillah, ayo. Nah, jadi kita udah bahas banyak-banyak hal nih ya ibaratnya. Terus pada akhirnya goals utama dari Bogor Empire tuh apa sih? Pengen ada main di IBL kah? Atau apakah gitu akan jadi sejajar menjadi klub-klub besar di atas sana atau gimana tuh? Ini seru nih. Emang goalsnya kenapa juga kita dalam waktu registrasi sudah mendaftarkan tim elitnya sebetulnya walaupun belum terbentuk. Memang arahnya ke sana. Kebetulan di Bogor sendiri ya kota ataupun kabupaten ya. Kita kan alhamdulillah ada 2 klub besar IBL yang memang berkecimpung di Bogor ya. Ada Rans dan ada Hornbill. Pengen banget atlet-atlet dari kita itu bisa ada berkiprah di situ. Oh minimal main entah di Rans atau main di Hornbill dulu ya. Iya gitu. betul. Cuma memang sebelum ke situ kan karena kita pembinaan ini hanya sampai masa SMA, habis SMA kan mereka kuliah. Sebenarnya ada satu PR besar Farhan di Bogor nih menurut gue pribadi yang emang suka basket ya dan sepakat sama teman-teman. Selalu pemain Bogor itu tidak pernah kekurangan pebasket yang jago, nggak pernah. Selalu banyak tiap tahun mau regenerasi. Selalu ada. Tapi mereka semua akan pergi ke kota lain karena di kota lain lah ada beasiswa. Oh, itu masalahnya nih. Ini salah satunya sebenarnya. Dan saya pribadi, ya gue pribadi di klub, ya kita nggak pernah tahu ya. Pengen ya di Bogor itu kan kita punya kampus ternama ya. Betul. Cuman kayaknya kalau Bogor Empire yang ngetok pintu sendiri atau teman klub lain-lain sendiri, emang kayaknya sulit ya. Sulit itu bukan berarti nggak bisa. Memang kami ya mungkin boleh disampaikan di sini kali ya. Buat ya Perbasi Kota Bogor, Dispora, dan KONI Kota Bogor, bantu support pemain-pemain basket di Kota Bogor dari segi pembinaan supaya mereka berjenjang ke masa kuliah tuh nggak pindah ke kampus lain. Betul. Nanti yang ada jagonya di kota lain, di kampus lain, terus IBL-nya juga bukan IBL Bogor, IBL. Nah, itu dia tuh. Jadi susah. Berarti concernnya di situ udah mulai ya. Jadi minta tolong nih buat Pak Wali dan jajarannya, siapa tahu bisa mulai di apa nih Pak, bisa mulai dipikirkan ya nggak, bahwa bisa di appointed kampus mana yang bisa nerima pembinaan atau full scholarship untuk atlet-atlet basket khususnya di cabang olahraga itu agar bisa tetap stay di Kota Bogor, ngebela Bogornya sendiri karena
identiknya kalau misalkan zaman dulu ya, zaman gua basket atau zaman Ya. gua volley atau tenis gitu ya. Ketika kita membela nama Kota Bogor tuh ada aja pemain cabutan Betul. dari kota mana. Nah, hindari itu dong sekarang. Kita udah banyak klub basket, udah Ya. banyak wadah-wadah bagus, banyak atlet berprestasi ya. Kenapa enggak Ya, gitu loh. dan si pemainnya sendiri akan beda feel-nya begitu mereka ngerasa ngebela kotanya Oh kelahiran pasti. sendiri. Bener. Ya enggak? Dari keringetnya tuh bukan Pasti. keringet bayaran tapi lebih ke keringet buat kota gue sendiri nih. Ih, itu Oke. beda Udah banget pasti. kan. Itu sih impiannya, ayo Gila. itu doang sih. Jadi itu ngobrolnya udah seru banget nih ya, udah mulai dari klub basket. Iya. Nah berarti bisa dibilang juga klub basket ini juga merupakan basketball academy. Bisa dibilang gitu gak sih? Lebih ke klub, memang agak-agak simpang siur ya zaman Iya. sekarang itu akademi, klub itu kan semua juga kita menganut semua dari luar ya, Iya, baik iya, itu iya, dari US. Akademi itu memang yang secara harfiahnya dia harusnya lebih mendetail. Oke. Artinya gini, kalau klub kan lebih ke pembinaan, terus ada turnamen dan lain-lain. Bukan berarti akademi pun tidak ada turnamen, Oke. cuman biasanya dia lebih ke kelas komunitas. Kan kalaupun ada turnamen-turnamen yang official dari Perbasi di kota manapun, biasanya kan ikutannya tuh klub-klubnya. Oke. Nah memang akademi ini justru bagusnya, misalnya ada salah satu parents lah, ngasih anaknya ke akademi nitip, gue pengen anak gue bisa jadi shooter. Nah di akademi itu mungkin dia difokuskan gimana caranya sekali latihan shootnya 500 kali ya kalau akademi. Kalau menurut gue lebih kayak private ya. Oke. Kayak apa sih yang mau dibenerin dari anaknya, lebih ke. Tapi kalau klub itu lebih ke kita main berlima satu tim, terus nanti kita ada timnya lagi. Ya seperti kita dulu lah. Iya, lebih iya, ke situ. iya. Dan kenapa justru ada akademi, ada klub, cuma sekarang orang lebih banyak ke klub, balik lagi. Karena dari parents ini, di satu sisi klub mungkin bisa lebih banyak ikut turnamennya gitu. Oke. Karena ofisialnya. Bukan berarti akademi enggak ya. Di Bogor pun ada akademi kok, bagus kok. Ada juga. Bahkan ada satu akademi di Bogor juga yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus, itu keren banget. Wah, Gua itu appreciate banget. keren guys. Itu akan lebih tricky dan sulit untuk bisa menghandle-nya Ya, tuh. karena nggak gampang. Gak gampang. Nggak gampang. Dari psikis dan lain-lain juga itu ngaruh tuh. Iya, tujuannya aja kan mulia. Terus tujuan orang tuanya kan mungkin bukan pengen anaknya menjadi apa, tapi lebih ke dia ada perubahan, ada perkembangan, ada teman banyak mungkin ya kalau daripada di rumah kan. Makanya appreciate juga buat teman-teman yang bikin akademi di Bogor, teruskan semangat. Iya, oke. Berarti ibaratnya academy pada akhirnya bisa berkolaborasi dengan klub. Dengan klub Ya kan? berjenjang Iya, jadinya. misalkan dia hanya fokus sebagai shooter, fokus sebagai playmaker, ibaratnya gitu. Akhirnya, Ya, gue punya academy, gue punya potensi nih ya, dari satu atlet yang, adalah dia tapi butuh turnamen. ya. Sementara klub lo rutin ikut turnamen nih. Jadi ke klub. Iya, Ya. jadi ke klub. Sama gitu. satu lagi teman-teman private juga kita appreciate banget karena Oke, banyak private juga coach ya, private coach ya. coach di beberapa kota juga banyak ya, lagi rame. Karena dengan private kan mungkin lebih detail karena dia langsung head to head ya, man to man, hanya satu orang, dua orang, sehingga nanti begitu di klubnya makin mateng. Terima kasih justru. Oke, Bogorian. Itu pilihan sih ya, itu choices ya. Kita hari ini udah ngobrol kupas tuntas mengenai klub basket, mulai dari pembinaan di kelompok usianya, Ya. mulai dari registrationnya, home courtnya, terus impiannya dari Bogor Empire, semua udah dijabarin ya enggak. Jadi kita balikin lagi nih ke Bogorian ya enggak, Ya, untuk mensupport Bogor Empire. Ya. Dengan cara gimana? Daftar ke Bogor Empire Basketball yang ada di Full Belly ya, home base-nya ya. Boleh. Latihannya jam 10, 10 sampai jam 2, 2. Sabtu Minggu. Sabtu dan Minggu. Jadi cukup datang aja ya. Cukup datang, trial. Oke. Yang pertama kontaknya ke Bogorianto. Bogorian Talks itu dapat diskon ya kan pastinya. Itu. Tapi kalau cuma mau trial doang boleh kok. Boleh. Saya datang. Free ya. Boleh sampai bosen. Oke. Karena memang ada beberapa ketentuan mungkin ya. Mau trial. Boleh trial 2 kali, yang ketiganya harus langsung regis. Kami sih nggak kayak gitu. Oke. Ibarat kita makan mau nambah nasi, refill sepuasnya. Oke. Sampai sepuas apa sih dia nambah nasi? Iya, pada akhirnya ntar juga iya kan? Ada porsinya. Ada porsinya. Ada porsinya. Oke, menarik sekali Bogorian Talks hari ini dengan narasumber kita Rangga dari Bogor Empire Basketball. Ya. Kalau bisa saya recap dari awal sampai akhir bahwa registration 900.000, dapat 2 jersey, kemudian udah termasuk biaya pendaftaran ya di awal ya. Udah.
Ya enggak? Dan pastinya kalian di tangan orang yang tepat. Pasti dong. Oke. Jadi buat Bogorian Talk semua, warga Bogor, wargi Bogor, buat kalian yang ingin menjadi bagian dari Bogor Empire Basketball, segera daftarkan dan juga ambil peran dalam pembinaan atlet-atlet Kota Bogor. Yuk adik-adik daftar ke Bogor Empire Basketball supaya kita nggak kekurangan atlet dan juga Bogor Empire makin besar. Thank you Kang Rangga udah hadir di sini. Thank you Berat. Thank you. Sama-sama. Thank you, Berat. Mau kita sebenarnya bawa souvenir nih buat Bogor. Wah, ada souvenir. Istri bisa ya? Waduh, saya jadi malu sembunyi dulu lah, sembunyi dulu nih malu nih. Yang souvenir yang Waduh, oh manggilnya Iyang ya? Ya. Dulu enggak kayak ini ya. namanya Mayang. Oh, bukan. Oke. Namanya. Ya kan? Aduh. Itu menarik banget nih. Coba souvenir. Itu ciri aja Bogor. Aduh. Ngeri. Ya, ini Aduh. official ya. Ini ngebaginya gimana ya? Kalau satu begini ya. Aduh. Ini buat Bogorian Talks. Oke. Thank you banget. Empire. Nah. Thank you nih buat Empire Basketball. Mau dibuka boleh sih, kayak keren Ya ya. kan? Ya kan? Terima kasih. Waduh, ini bagus banget. Oh, gila ini. Sebuah kehormatan nih dari kami nih bisa nanti kita gantung, kita pasang di sini. Mantap banget. Nah, jangan lupa 1 tahun resmi mereka udah berdiri, ya kan? 1 tahun resmi, ya kan? Bogorian Talk, ya kan? Jadi jangan lupa teman-teman, saya Farhan dengan narasumber saya Rangga dari Bogor Basketball Empire. Kami pamit diri. Sampai jumpa lagi. Thank you semua.